Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait polinomial atau suku banyak. Nah, baik, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas beberapa kompetensi dasar, kemudian juga pengalaman belajar sebelum masuk dalam materi intinya, yaitu ada menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Adapun pengalaman belajarnya itu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada keterbagian dan faktorisasi polinomial serta masalah yang terkait. Kemudian mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keterbagian dan faktorisasi polinomial. Lalu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan polinomial. Nah, ini adalah seputar kompetensi dasar dan pengalaman belajarnya. Baik, para santri semua, terkait polinomial, kita memasuki fungsi polinomial terlebih dahulu. Jadi, fungsi polinomial itu jika Pnx adalah polinomial berderajat n, dan Qmx adalah polinomial berderajat m, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Yang pertama, derajat dari Pnx plus minus Qmx adalah derajat n jika n-nya lebih dari m, atau derajat m-nya jika n-nya kurang dari m. Yang kedua, derajat dari Pnx kali Qmx adalah n tambah m. Nah, jadi nama lain mungkin ya dari derajat ini adalah perpangkatan, di sini yang dimaksudkan nilai pangkatnya. Oke, contoh 1. Diketahui persamaan polinomial yaitu Px sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 1 dan Qx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5. Tentukan derajat dari yang A Px ditambah Qx, yang B Qx dikurang Px, yang C Px dikali Qx. Maka untuk yang A, kita jumlahkan ini ya. Nah, sehingga menjadi Px tambah Qx itu x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 1 ditambah 3x pangkat 2 kurang 5. Sehingga x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 2x, lalu min 1 dikurang min 5 itu adalah min 6. Nah, ini kategorinya termasuk derajat 3, karena pangkat tertingginya di sini adalah 3, sehingga dikatakan derajat 3. Lalu yang B, Qx dikurang Px itu sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5 dikurang x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 1. Nah, di sini para santri juga harus hati-hati kalau min ketemu di sini positif, jadi min x pangkat 3, atau ini di sini nilainya negatif. Nah, min, ini min, lalu ini min ketemu min, nanti jadi plus. Min ketemu min juga jadi plus. Lalu diurutkan pangkatnya ya, dari yang tertinggi hingga terbesar. Jadi min x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 4. Karena kan min 5 plus 1 berarti min 4. Nah, ini juga masuk dalam kategori derajat 3. Kemudian yang C, Px dikali Qx. Nah, di sini ada dua buah polinomial. Ini kita kalikan gitu ya. Yang pertama, x pangkat 3 dikurang 2x kurang 1 kalikan dengan 3x pangkat 2 kurang 5. Atau ini bisa masing-masing suku untuk yang Px ini kalikan dengan
Qx, sehingga X pangkat 3 kali 3X pangkat 2 kurang 5, lalu min 2X dikali 3X pangkat 2 kurang 5, lalu min 1 kali 3X pangkat 2 kurang 5. Ini menjadi 3X pangkat 5, kemudian X pangkat 3 kali min 5, min 5X pangkat 3, min 2X kali 3X pangkat 2 adalah min 6X pangkat 3, min 2X kali min 5 adalah positif 10, kemudian ini min 1 kali 3X pangkat 2 adalah min 3X pangkat 2, min 1 kali min 5 adalah positif 5. Nah, kalau ada yang sejenis, maka kita sederhanakan dulu. 3X min 5 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 3. Berarti kan ini sejenis ya, dapat menjadi 1, yaitu min 11X pangkat 3 ditambah 10X dikurang 3X pangkat 2 tambah 5. Atau diurutkan perpangkatannya menjadi 3X pangkat 5 dikurang 11X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 5. Nah, ini masuk dalam kategori derajat 5 karena pangkat tingginya adalah 5. Berikutnya, contoh 2. Diketahui polinom Px sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 dikurang X ditambah 30. Untuk yang A, selidiki apakah X sama dengan 3 dan X sama dengan 5 merupakan akar-akar dari polinom Px sama dengan 0. Yang B, selidiki apakah X tambah 2 merupakan faktor dari polinom Px. Nah, maka cara menyelesaikannya atau menyelidikinya, para santri cukup mensubstitusikan X sama dengan 3 atau mengganti nilai X-nya dari persamaan polinomial ini dengan 3. Jadi untuk dengan 3, kemudian dengan 5. Untuk P sama dengan 3, maka diperoleh hasilnya itu adalah 0. Nah, artinya kalau nanti diperoleh 0, berarti itu X sama dengan 3 merupakan akar dari Px sama dengan 0. Nah, gitu kesimpulannya. Jadi membuktikannya dengan substitusi nilai X-nya. Kemudian kalau untuk X sama dengan 5 bagaimana? Maka sama caranya, disubstitusikan ke persamaan polinomialnya. Sehingga 5X pangkat 3 dikurang 6 kali 5X pangkat 2 dikurang 5 ditambah 30. Maka diperoleh hasilnya juga 0. Artinya kalau dia 0, X sama dengan 5 adalah akar dari Px sama dengan 0. Seperti itu. Yang B, selidiki apakah X tambah 2 merupakan faktor dari polinom Px. Nah, kita perlu mensubstitusikan nilai X tambah 2 sama dengan 0. Ini disamakan dengan 0 ya. Sehingga nanti X-nya itu diperoleh sama dengan negatif 2. Lalu substitusikan ke Px. Sehingga P negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 dikurang 6 kali negatif 2 pangkat 2 dikurang negatif 2 tambah 30. Diperoleh hasilnya adalah 0. Karena hasilnya P negatif 2 sama dengan 0, maka benar bahwa X tambah 2 merupakan faktor dari polinom Px. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait nilai polinom. Jadi kalau nilai polinom itu nilai yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan angka tertentu pada variabel polinom. Sebagai contoh, diketahui persamaan polinomial 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x tambah 4. Akan ditentukan nilai polinom untuk x sama dengan 2. Maka para santri cukup mensubstitusikannya ke persamaan polinomial tersebut. Menjadi P2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ditambah 4.
yakni diperoleh 42 hasil substitusinya ya. Nah, berikutnya, selain dengan metode substitusi langsung, nilai polinom dapat kita peroleh dengan menggunakan skema Horner atau cara Horner. Nah, jadi kayak gini cara Horner itu, kita ambil masing-masing koefisien dan konstantanya. Nah, jadi kan ini kalau koefisiennya kita lihat 3, negatif 1, 2, negatif 5, negatif, dan positif 4 konstantanya. Maka kita pindahin tuh ke sini. Nah, ini tadi 3, negatif 1, 2, negatif 5, dan 4. Lalu kan dia itu mau dibuktikan dengan X sama dengan 2 gitu ya. Berapa nilai polinomnya kalau X-nya sama dengan 2. Nah, maka X sama dengan 2-nya ditaruh di sebelah kirinya dari koefisien dan konstanta tadi. Jadi, caranya yang pertama ini untuk nilai 3 itu diturunkan. Nah, sudah dia diturunkan di sini, lalu dikalikan dengan nilai X-nya yaitu 2. Nah, letaknya di sini. Nah, 3 kali 2 itu kan 6 tuh. Lalu, yang di atasnya, nilai koefisien di atas negatif 1 tambah 6 itu adalah positif 5. Begitu lagi, kalikan dengan 2, taruh di sebelah kanannya lagi. 5 kali 2 itu adalah 10. Tambah 2, 12. Sama lagi. 12 kalikan 2, itu adalah 24. Ditambah nilai yang di atas negatif 5 adalah positif 19. 19 kalikan 2, 38, tambah nilai di atas 42. Nah, sehingga sama kan dengan nilai kita mensubstitusikan secara langsung tadi. Ini adalah metode Horner atau skema Horner. Nah, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini terkait fungsi polinomial serta menentukan nilai polinomial, kita dapat menentukan nilai polinomial itu dengan cara mensubstitusikan nilainya langsung ke persamaan polinomial serta menggunakan cara Horner. Kemudian menentukan atau membuktikan apakah dia merupakan suatu faktor dari persamaan polinomial, maka kita juga dengan cara mensubstitusikan ke persamaan tersebut yang nanti nilainya itu adalah sama dengan 0 kalau dibuktikan. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu belajar dari para santri semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.